Kisah, di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya tak tertandingi, namun ia memiliki kebiasaan aneh. Suatu hari, saat sedang menenun, torak miliknya terjatuh. Ia tampak panik dan seketika bersumpah, siapapun yang bisa mengambilkan torak itu, jika ia laki-laki, akan kujadikan suamiku. Jika perempuan, akan kujadikan saudaraku. Sumpah itu diucapkan tanpa pikir panjang. Tak disangka, yang datang adalah seekor anjing jantan hitam yang sakti mandraguna bernama Tumang. Tumang bukanlah anjing biasa. Ia adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi anjing. Karena terlanjur berjanji, Dayang Sumbi pun menikahi Tumang. Dari pernikahan yang tidak biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang pun beranjak dewasa, dan suatu hari, Sangkuriang pergi berburu ditemani oleh Tumang. Namun, setelah berhari-hari menjelajahi hutan, tak satu pun rusa yang berhasil mereka tangkap. Sangkuriang merasa putus asa dan takut akan kemarahan ibunya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia memanah Tumang. Ia mengambil hati anjing setia itu dan membawanya pulang kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menyambutnya dengan gembira. Namun saat Sangkuriang jujur dan menceritakan bahwa hati yang ia bawa adalah hati Tumang, Dayang Sumbi murka tak terkendali. Tanpa berpikir panjang, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Kemudian, Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang dari rumah dan menyuruhnya pergi jauh. Sangkuriang yang merasa sedih dan terluka, pergi mengembara tanpa tujuan. Tahun demi tahun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda dewasa yang kuat dan sakti. Di sisi lain, Dayang Sumbi tetap awet muda karena kesaktiannya. Setelah lama mengembara, Sangkuriang tanpa sengaja kembali ke tanah kelahirannya. Ia bertemu dengan seorang wanita cantik jelita dan langsung jatuh cinta. Wanita itu tidak lain adalah Dayang Sumbi, ibu kandungnya sendiri, namun mereka berdua tidak saling mengenali. Kemudian, Sangkuriang melamar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi awalnya menerima lamaran itu. Namun, saat sedang menyisir rambut Sangkuriang, ia melihat bekas luka di kepala pemuda itu. Bekas luka itu sama persis dengan luka yang ia sebabkan saat mengusir Sangkuriang di masa lalu. Dayang Sumbi pun menyadari bahwa pemuda yang melamarnya adalah anak kandungnya sendiri. Dayang Sumbi panik dan berusaha menolak lamaran Sangkuriang. Namun, Sangkuriang menuntut jawaban. Dayang Sumbi tidak bisa menolak secara langsung karena ia tahu Sangkuriang memiliki kesaktian yang luar biasa. Akhirnya, Dayang Sumbi mengajukan dua syarat yang tidak masuk akal. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang sangat berat, yaitu pertama, membuat sebuah danau besar dengan membendung Sungai Citarum. Kedua, membuat sebuah perahu raksasa untuk berlayar di danau tersebut. Semua itu harus diselesaikan dalam waktu 1 malam sebelum ayam jantan berkokok. Sangkuriang menyanggupi syarat tersebut. Ia mengerahkan semua kesaktiannya dan memanggil para jin serta makhluk halus untuk membantunya. Malam itu, mereka bekerja dengan sangat cepat. Perahu raksasa mulai terbentuk dan danau pun mulai terisi air. Dayang Sumbi yang melihat pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, merasa sangat ketakutan. Ia tidak ingin pernikahan terlarang itu terjadi. Di saat-saat kritis, ia mengibarkan kain sutra merah di timur, membuat langit terlihat seperti fajar menyingsing. Ia juga membunyikan lesung padi dan membuat suasana seolah-olah pagi telah tiba. Para jin dan makhluk halus yang membantu Sangkuriang mengira fajar sudah tiba, sehingga mereka berhenti bekerja dan melarikan diri. Sangkuriang menyadari
bahwa ia telah ditipu. Ia sangat marah dan frustrasi. Dalam kemarahan yang meluap-luap, ia menendang perahu raksasa yang belum selesai itu hingga terbalik. Perahu yang terbalik itu jatuh dan berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itulah yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang dalam bahasa Sunda berarti perahu yang terbalik. Sementara itu, sisa-sisa pohon dan tunggul yang digunakan untuk membuat perahu berubah menjadi gunung-gunung kecil di sekitarnya. Kisah Sangkuriang adalah sebuah legenda yang sangat populer di tanah Pasundan, Jawa Barat. Kisah ini tidak hanya menceritakan tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, tetapi juga mengajarkan tentang takdir, cinta terlarang, dan kegagalan yang berujung pada terciptanya sebuah keajaiban alam. Jangan lupa dukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan cerita pun selesai.